Baik, terus teman-teman, hari ini kita membawa studi tentang dengan terbuka pemrograman logik atau biasa disebut prolog. Tentang prolog ini. Jadi dosen kita ini akan memperkenalkan Anda prolog, sebuah bahasa pemrograman revolusioner yang berdiri untuk programming in logic. Berbeda dari bahasa prosedural yang dominan, prolog menawarkan paradigma deklaratif di mana fokusnya adalah definisikan fakta dan aturan suatu masalah. Membiarkan sistem melakukan penelaahan logis untuk menciptakan solusi. Apa itu prolog? Ini kita akan membahas prolog dulu. Prolog dikembangkan pada awal 1970-an dan merupakan salah satu bahasa pemrograman logika tertua. Inti dari prolog adalah bahwa programmer tidak perlu menentukan bagaimana masalah harus diselesaikan, melainkan menyatakan apa yang benar dan kapan suatu hal menjadi benar dalam kurung aturan. Prolog kemudian menggunakan mekanisme inferensi seperti unifikasi, backtracking, dan resolusi untuk menyimpulkan jawaban dari basis pengetahuan yang tersedia. Di sini ada 3 komponen utama, yaitu ada fakta, aturan, dan pernyataan. Untuk 3 elemen dasar prolog ini. Pertama itu fakta adalah pernyataan kebenaran sederhana tentang hubungan antara objek. Misalnya, suka dalam kurung Andi apel. Ini maksudnya ini Andi itu suka apel. Ini adalah kebenarannya. Mendefinisikan relasi bersyarat menggunakan simbol minus dalam kurung jika. Minus ini jika ya. Yang memungkinkan prolog menyimpulkan kebenaran baru. Misalnya, senang dalam kurung X, jika suka X apel. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan atau query adalah cara kita berinteraksi dengan program memiliki prolog untuk mencari deduksi atau nilai variabel yang memenuhi suatu tujuan. Bagaimana sih alur kerja besar prolog itu? Untuk menggunakan prolog, yaitu pertama-tama harus membuat file pemrogramannya, yaitu .pl yang berisi semua fakta dan aturan, yang kemudian dimuat consulted di dalam interpreted prolog seperti SWI prolog. Setelah dimuat, interpreter siap menerima pernyataan dari pengguna. Prolog akan memulai mencari solusinya dengan mencocokkan pola unifikasi dan mencoba semua kemungkinan jalur secara sistematis hingga menemukan jawaban atau menyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang memenuhi tujuan yang diberikan. Jadi prolog itu akan mencarinya hingga dapat. Untuk contohnya, contoh representasi logikanya, di sini saya menggunakan contoh representasi relasi keluarga. Prolog sangat efektif untuk mempresentasikan struktur hubungan. Sebagai contoh, kita mendefinisikan fakta dasar seperti ayah dalam kurung Slamet, Amin. Di sini bisa dibilang yaitu adalah Slamet itu adalah ayah dari si Amin. Ini adalah faktanya. Dan ibu Yanti, Amin. Yang berarti Yanti itu adalah ibunya Amin. Kemudian kita dapat membuat aturan yang lebih kompleks, mendefinisikan kakek, cucu. Jadi kita itu bisa tahu ini kakeknya siapa, atau kakek ini punya cucunya siapa. Sebagai seorang yang ayah dari orang tua cucu. Dengan aturan ini, kita bisa menanyakan siapakah kakek dari Badu, nah seperti yang saya bilang tadi. Dan prolog akan secara logis merangkai fakta yang ada untuk memberikan jawaban yang benar. Baik, jadi itu saja penjelasan saya mengenai prolog. Mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.